Masya Allah, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, fenomena di lingkungan sekitar kami terhadap sebagian para penuntut ilmu yang kami lihat, mereka terkesan eksklusif. Sebagai contoh, sebagian dari surah kita tersebut jika mereka berpapasan di masjid sekalipun mereka tidak bertegur salam dan sapa kecuali dengan golongannya sendiri. Ini penyakit di masjid nih. Antum semua yang di masjid sekarang duduk ini, ana mau tanya, kenal nggak sama yang di kanan dan di kiri antum? Enggak kan? Dewe-dewe. Ayo sekarang kenalan dulu. Betul jemaah. Ayo kita biasakan datang ke masjid, nunggu ustadz, assalamualaikum, ahlan wa sahlan, siapa namanya, dari mana. Kita di sini mencari saudara jemaah. Nah, antum kenal sama ini? Hah? Enggak, ayo kenalan sekarang. Loh, assalamualaikum jemaah. Jemaah, semua anak nggak akan lanjutkan kecuali sudah selesai kenalan semua. Oh, mana airnya? Anak minta. Lo enggak sih, bengong aja enggak mau kenalan. Sudah. Nah, antum yang pakai baju hitam udah kenal sama yang pakai baju putih? Loh, yuk kenalan sih. Udah kenalan? Dari mana? Loh, belum lagi jemaah. Kenalan itu siapa namanya, dari mana, masya Allah, apa kabarnya, itu dilakukan sebelum ustadz datang. Bid'ah. Bid'ah apa nih sing bid'ah? Sebagian kita itu enggak, itu sunnah jemaah. Mengenalkan diri, bersalaman dengan orang yang kita baru berjumpa, itu sunnah. Dan anak, ini pertanyaan ini memang fenomena yang kental sekali di kalangan yang sudah ngaji juga. Sampai di kelas mahasiswa, anak kadang-kadang tanya, antum ketika masuk, assalamualaikum nggak? Assalamualaikum Ustaz. Salaman nggak sama yang di sebelah antum? Enggak Ustaz. Yuk keluar lagi anak ngomong. Salaman. Dibiasakan jemaah. Karena akhlak itu ada orang yang memang sejak lahir itu suka bertegur sapa. Tapi ada orang yang suka disapa tapi nggak mau negur sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari sini. Dari sini. Allahu Akbar. Ini penyakit. Tolong dihindarin jam. Dan biasa ibu-ibu juga seperti itu. Sampai ada kisah jamaah, ada orang yang baru hijrah, dia mengatakan, Ustaz, ketika anak awal hijrah, Ustaz, awal belajar agama, anak datang ke satu masjid besar di Surabaya. Waktu itu Ustaz kajian. Anak sama istri anak, Ustaz. Anak masuk, duduk di lautan manusia. Istrinya juga sama. Anak WA sama istri anak, ada yang negur antum? Tidak ada. Sama. Bayangin jemaah, di tengah lautan manusia serasa sendirian. Padahal boleh jadi yang di kanan antum itu masuk surga lebih dulu daripada antum. Boleh jadi dia bisa memberikan syafaat kepada antum. Tapi kita nggak peduli. Hasan al-Basri mengatakan, istakthiru minal asdiqa'is salihin. Kalian perbanyak kawan soleh, perbanyak kawan soleh, karena mereka punya syafaat pada hari kiamat nantinya. Maka tolong kalau datang ke majelis, assalamualaikum, ahlan wa sahlan ya. Walaupun antum nggak kenal awalnya, atau kita lihat dia mungkin baru ngaji, yang penampilannya ya, emak-emak ini kadang-kala lebih streng ya mah. Kalau datang akhwat kajian dengan lipstiknya, mau kajian apa mau pengantenan? Loh, alhamdulillah dia mau datang. Harapan kita mereka datang dengarkan kajian. Bahkan di masa lalu jamaah, kajian itu banyak yang nggak pakai kerudung datang kajian. Sampai ada cerita seorang ustadz ya, di Surabaya juga, tahun 90-an. Kita tahu jilbab mulai rame itu tahun 90-an. Ini datang ya, mungkin dia pulang kerja. Kan biasanya orang dulu kalau datang ke masjid bawa mukena ya, bawa mukena, walaupun roknya pendek tetap masuk masjid ya kan. Dia tanya ustadz lagi kayak, Ustadz, tanya ustadz, kata dia. Nah, apa hukumnya jilbab? Ini jamaah, kata ustadznya, oh itu bab nomor 27. Oh iya Pak Ustadz. Ini perempuan terus datang kajian sampai sebelum bab 27 dia sudah pakai jilbab. Dibina keimanannya. Kita ini kadang-kadang nggak merangkul mereka. Tolong perhatikan saudara-saudara kita, Islam ini rahmatan lil alamin.
pertama yang diucapkan Nabi alaihi salatu wasallam ketika sampai kota Madinah, ayyuhan nas afsyus salam. Wahai umat manusia, tebarkan salam. Ini muncul orang-orang baru. Muhajirin kan orang baru, nggak kenal dia dengan orang Madinah. Kedatangan mereka mungkin juga kalau secara logika akan merepotkan orang Madinah. Mereka akan berebut lapangan pekerja dengan orang Madinah, apalagi kalau mereka harus tinggal di rumah mereka. Wadah banyak hal-hal yang mungkin jadi berat. Nabi mengatakan ayuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am, berbagi makanan kalian, kasih makanan. Wasilul arham, sambung rahim kalian. Wasallu bil lail wan nasu niyam, salat di malam hari ketika kalian sedang tidur. Ya, di luar kita baik sama orang, di siang hari kita berbuat baik kepada orang, tapi ingat jangan sampai hablum minan nasnya riya. Bagaimana menjaganya? Salat malam ketika orang-orang tidur, menunjukkan kau orang baik beneran gitu. Bukan hanya pura-pura kebaikannya. Jika di sebuah masjid ada majelis ilmu yang diisi oleh ustadz-ustadz ahlus sunnah, tetapi bukan ustadz mereka sendiri, mereka selalu keluar dari masjid, padahal mereka secara rutin ikut sholat jamaah di masjid tersebut. Nah, ini kita juga harus berbaik sangka. Ada orang yang keluar ya, pas mau kajian orang itu keluar. Kita jangan suudzon. Boleh jadi dia punya urusan, punya pekerjaan, berbaik sangka lah. Karena boleh jadi ada pertanyaan, kenapa kalau Ustadz Fulan rame, kalau Ustadz Fulan nggak rame? Nggak bisa dipaksain ya, Mas. Engkau harus hadir ya? Ya gimana? Nggak harus hadir. Tapi tadi berusaha kita untuk menuntut ilmu. Ketika ustadz yang menyampaikan adalah ustadz yang ahlus sunnah wal jamaah dan mereka menyampaikan ilmu dengan benar, berusaha kita untuk hadir dan menimba ilmu tersebut. Tapi nggak bisa dipaksakan juga. Nah, ya ini sudah. Jadi jamaah kita berusaha untuk jadi lebih baik ya, lebih baik lagi. Apa bedanya orang soleh dan orang muhsin? Pernah dengar katanya lebih baik orang muhsin daripada orang soleh. 6. Orang soleh itu orang yang berbuat amal soleh. Orang muhsin itu tingkatan yang paling tinggi. Makanya dalam agama itu ada 3 tingkatan. Yang pertama apa? Islam, Muslim. Yang kedua mukmin. Yang ketiga muhsin. Islam, iman, ihsan. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni anil Islam, disebutkan rukun Islam. Akhbirni anil iman, disebutkan rukun iman. Ketika ditanya tentang akhbirni anil ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Azza wa Jalla. Kita dengan bersungguh-sungguh jam melihat Allah dengan nama-namanya yang indah ya, kebaikan-kebaikan Allah yang kita lihat. Kalau nggak bisa, nggak nyampe tingkatan itu, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau nggak bisa sampai tingkatan itu, maka yakinlah engkau senantiasa diawasin Allah. Jadi dengan rasa takut ya, selalu diawasin, itu ihsan. Makanya kalau bicara di surga, kedudukan orang beriman itu ada 2. Al-muqarrabun dan ashabul yamin. Itu Allah sebutkan kan di surat Al-Waqiah. Ada al-muqarrabun, ada ashabul yamin. Al-muqarrabun ini adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, melaksanakan yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Jadi ada orang yang standar, yang wajib-wajib saja. Ya alhamdulillah, dia tetap dikatakan orang soleh. Tapi kalau sudah yang wajib dikerjakan plus dengan yang sunnah, bahkan sunnahnya lebih berisi lagi ya. Alhamdulillah anak sudah haji, tapi anak mau berangkat haji lagi. Anak mau berangkat haji lagi. Itu insya Allah menjadi orang yang muhsin. Tapi jangan sampai dia berbuat baik kepada Allah, atau afwan, dia melakukan ibadah haji perintah Allah tapi lupa berbuat baik kepada umat manusia. Bagaimana cara menghadirkan rasa takut amalan ibadah kita tidak diterima? Doa. Yang pertama berdoa, memohon kepada Allah. Doa minta rasa takut. Nabi itu berdoa. Biasanya beliau sebelum menutup majelis, beliau berdoa buat para sahabatnya.
Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut yang dengannya kami terhalang dari berbuat maksiat. Wa min ta'atika, dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu, ma tuballighuna bihi jannatak, yang dengannya kita bisa sampai ke surgamu ya Allah. Kemudian Nabi juga berdoa, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku minta kepadamu rasa takut dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan ada orang. Jadi perlu berdoa meminta. Yang kedua, mengetahui kekurangan kita. Kita punya banyak kekurangan. Orang kalau tahu dengan kekurangannya itu, insya Allah dia akan takut. Tapi kalau merasa dia sempurna, enggak. Antum melihat sholat, Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan ya, ada orang yang sholat hanya mendapatkan 50%. Cuma 50%. Ada sholat yang hanya mendapatkan 10%. Dan ada orang yang sholat tidak mendapatkan apa-apa. Antum ketika sholat rasakan, habis sholat astagfirullah. Ketika antum ruku tadi sadar antum sedang ruku. Boleh jadi bacaan itu hanya rutinitas. Itu insya Allah dengan itu kita bisa menghadirkan rasa takut agar amalan kita bisa diterima sama Allah SWT. Apakah jika seorang bersegera berdiri setelah sholat termasuk orang yang sudah merasa diterima sholatnya? Enggak. Jadi inilah jamaah, kita perlu husnudzon ya sama orang ya. Kadang-kala ada orang habis sholat langsung berdiri. Boleh jadi dia ada urusan, dia ingat dompetnya ketinggalan, dia ingat mungkin kunci ada di toilet, dia mungkin jam ada. Kita ini berusaha hidup dengan husnudzon. Boleh jadi padahal nggak kayak gitu ya, tapi nggak ada urusan dia kan. Umpamanya ada orang, antum lagi di lampu merah, ada yang atau antum di sebelah kiri ya, padahal memang lampu merah ini sebelah kiri ikutin isyarat lampu gitu loh, tapi yang di belakang antum akan sakit hati kalau suudzon sama dia. Orang ini nggak tahu diri, padahal di sini ditulis macam-macam ya. Tapi coba antum husnudzon, mungkin orang di mobil itu ada orang yang sakit, dia perlu segera berangkat, atau dia hendak menjemput anaknya yang sudah telat. Antum kasih penafsiran, sebenarnya penafsiran itu bukan buat dia, tapi buat siapa? Buat antum sendiri, supaya antum nggak sakit hati. Alhamdulillah, ketika itu antum berusaha ngasih jalan sama dia, selesai urusannya. Apa? Jamaah, nggak sarapan kita jamaah. Ini yang dari mak-mak ini. Allahu Akbar. Apa hukumnya kerja cari nafkah dulu atau dengarkan kajian dulu? Assalamualaikum WRWB. Ini usahakan jangan disingkat jamaah. WR itu warahmatullah. Masa rahmatnya Allah antum singkat? Wabarakatuh itu berkah dari Allah. Subhanallah. Jangan disingkat. Baik, kalau bicara apa hukumnya kerja cari nafkah dulu atau dengar kajian dulu? Ada yang namanya fardu ain. Ada yang namanya fardu kifayah. Kita harus belajar mana yang fardu ain yang menjadi tugas kita dan mana yang fardu kifayah. Kemudian ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau bicara memberikan nafkah kepada istri dan anak, itu kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban masing-masing. Jadi menghadiri kajian, kita lihat kajian ini berkaitan anak mau belajar tentang urusan kerja Ustaz. Anak ini jualan di pasar, anak nggak punya ilmunya. Antum harus hadir kajian dulu. Jangan sampai antum bekerja akhirnya haram yang antum kerjakan. Maka belajar dulu. Tapi kan insya Allah nggak seperti itu. Ada orang yang sudah anak kepingin hadir kajian untuk menambah ilmu. Ini berarti menjadi satu kemuliaan, satu hal yang dianjurkan. Memberikan nafkah wajib. Tapi boleh jadi suami ini sudah kasih nafkah, anak sudah kasih nafkah Ustaz, tapi istri kepingin lebih. Anak ngomong, tunggu dulu, anak mau belajar gitu. Para ummahat harus tahu dengan haknya juga. Haknya itu sandang, pangan, papan.
Kalau sudah dipenuhin sama suami ya, dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang memang menjadi kebutuhan rumah tangga, sudah cukup. Nggak harus suami memberikan yang berlebihan. Tapi intinya bagi para suami, tolong, kewajiban memberikan nafkah itu adalah kewajiban. Mana yang diutamakan? Kalau antum punya satu piring nasi, istri atau orang tua? Istri apa orang tua? Istri. Itu kewajiban. Antum sama orang itu berbakti, sama orang tua itu berbakti. Sedangkan istri ini antum ambil dari orang tuanya, antum keluarkan dia, antum jadikan dia sebagai pelayan buat diri antum. Dia nggak bisa kemana-mana kecuali untuk melayani antum, ngurusin anak-anak antum. Maka para ulama fikih sepakat, nggak ada perbedaan di antara para ulama bahwa istri dalam urusan nafkah itu lebih dulu. Urusan nafkah jemaah. Kalau memang nggak bisa dibagi, tapi kalau bisa dibagi, istri kasih, orang tua kasih. Tapi bicara nafkah tadi, sandang, pangan, papan. Tapi kalau suami enggak, Ustaz, anak sudah penuhin dan anak punya kelebihan harta, anak ingin membahagiakan orang tua. Oh, lain lagi, silahkan orang tuamu dulu kalau itu. Tapi kalau bicara yang wajib, istri. Itu bicara tadi yang harus memang diberikan. Dan nafkah kepada orang tua ini wajib buat anak kalau orang tuanya miskin. Tapi kalau orang tuanya kaya raya, nggak wajib buat dia. Ya dia tetap berbuat baik ya sama orang tuanya, belikan hadiah, beli apa seperti itu. Tapi buat istri, walaupun istrinya kaya, wajib nggak suami kasih nafkah? Wajib. Jangan mengatakan alhamdulillah Ustaz nggak butuh sama pulsa anak istri, Ustaz sudah punya usaha. Loh, tetap wajib kasih nafkah jemaah. Ustaz, kuburan di negeri kita banyak yang tidak tertata dan tidak kelihatan. Apakah kita tetap berdosa jika sengaja melangkahi karena sulit mencari jalan? Ya berusaha, artinya kita berusaha tidak menginjak itu kuburan. Tapi kalau memang nggak ada jalan kecuali di sana, ya karena terpaksa. Kuburan perlu dihormatin. Maka yang sudah ngaji kadang-kala nggak ngurus kuburan emaknya, nggak ngurus, enggak Ustaz. Loh, ziarah itu disyariatkan. Antum ziarahi kuburan ibu antum. Nabi pernah minta izin sama Allah untuk menziarahi kuburan ibunya sallallahu alaihi wasallam. Antum datang ziarah kuburan. Antum lihat kalau kuburannya mungkin nggak hilang nisannya. Loh, kemana kok sudah hilang? Kadang-kala ada orang karena lama nggak ziarah, sudah hilang kuburannya jamaah karena tergerus air sungai. Hilang ternyata ya, sudah takdirnya Allah. Loh, iya, itu takdir Allah, tapi mana antum kepedulian antum gitu. Kuburan perlu dihormatin. Makanya ada hukum-hukum berkaitan dengan kuburan, tapi tidak boleh dibangun ya. Yang penting bagaimana tadi kuburan itu dikasih batu sebagai tanda. Dan juga kuburan kita banyak ilalang dan batu kerikil di jalannya. Apakah rasa sakit kita mendapat pahala lebih jika tanpa sandal? Iya. Jangan sampai membahayakan. Karena kalau kita tahu di situ ada duri umpamanya ya, kita tahu tuh, kita disuruh menghindarin hal yang menyakitin kita. Bahkan kita disuruh kalau ada dahan di jalan, batu di jalan, kita suruh singkirkan gitu. Maka nggak ada masalah. Kalau bicara pahala, pahala itu sesuai dengan kelelahan dan rasa kelelahan, capek dan nafkah yang dikeluarkan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang panjang-panjang jawabannya, Mak. Iya, satu lagi lah, masya Allah, alhamdulillah, satu lagi Pak ya. Insya Allah, syukran Nana. Nah, ini mohon penjelasan tentang dalil sholat berjamaah selama 40 hari bisa menghilangkan sifat kemunafikan. Bagaimana penerapannya untuk wanita? Nah, wanita ini memang tidak disyariatkan sholat berjamaah. Ini lebih kepada buat orang-orang laki. Orang munafik itu sholat kalau dilihat orang. Makanya Allah katakan innal munafiqina yukhadi'un Allah
wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau mendirikan sholat malas-malasan, berangkat ke masjid tuh malas-malasan. Yura'unan nas, ini berjamaah ke masjid, mereka riya hanya untuk pamer kepada orang. Wala yadhkurunallah illa qalila, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Makanya sholat yang paling berat buat orang munafik, kata Nabi SAW, sholat apa? Isya dan subuh, itu paling berat mereka melakukannya. Kenapa? Tidak ada yang lihat jemaah, karena mereka untuk pamer saja. Adapun bagi para wanita, enggak, mereka tidak disyariatkan sholat berjamaah. Sehingga insya Allah seorang wanita yang menjaga sholatnya di rumah, yang tidak telat, yang tidak malas. Karena para wanita ini terus terang godaannya di rumah berat juga. Anak ya, nangis anaknya, Allahu Akbar. Makanya kalau nggak punya pembantu, tolong berbuat baik sama tetangga, gantian sholatnya. Titip anak dulu ke tetangga, anak titip dulu ya, anak kepingin sholat dengan khusyuk, titipkan anaknya. Ini hal yang baik ya, agar kita tetap menjaga hubungan sama tetangga dan kita bisa sholatnya khusyuk. Kemudian ibu-ibu juga tepat waktu sholatnya, tidak males-malesan. Insya Allah dengan itu pun akan dijauhkan dari sifat kemunafikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan kurang lebih. Baik Ustaz, langsung saja Ustaz. Anda bacakan sesuai dengan tulisan dari jamaah. Ustaz, sesuai dengan tema. Oh iya, maksudnya tulisannya sesuai. Iya. Nah. Tanya Ustaz, Ana baru hijrah kepada sunnah. Ingin sekali bini Ana untuk memakai cadar agar bisa melakukan sunnah dan masuk surga. Kami sekeluarga, namun bini Ana masih belum siap. Mohon nasihatnya Ustadz, mumpung bini Ana ada di sini. Jazakallah khair. Masya Allah, Masya Allah. Iya, Masya Allah jamaah. Berkaitan dengan orang-orang yang baru hijrah, maka kita harus tahu ada proses yang harus dilewatin. Kadangkala kita nggak sabaran melalui proses itu. Yang perlu dalam proses hijrah itu adalah menanamkan keimanan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ketika orang sudah yakin imannya sudah tertanam dalam hati, perintah Allah apapun akan dia amalkan. Tapi kalau imannya masih lemah, dikasih perintah ini, perintah itu, macam-macam, dia nggak akan ngamalin. Dan antum bayangkan, kewajiban pakai jilbab itu di kota Madinah itu kalau Anda tidak salah pada tahun ke-6 Hijriah. Artinya selama 13 tahun di Mekah nggak ada pakai jilbab. Jangan bilang cadar jemaah, jilbab nggak ada. Sampai Madinah nggak ada jilbab. Makanya kalau ada orang mengatakan jilbab itu adatnya orang Arab itu nggak pakai jilbab. Sampai Islam datang baru pakai jilbab. Bahkan ketika Islam datang nggak langsung pakai jilbab. Proses keimanan itu ditumbuhkan dalam hati mereka. Sampai tahun ke-6 Hijriah turun kewajiban jilbab. Masya Allah, wanita-wanita itu nggak ada yang ribut mau ke butik, nggak ada. Itu jemuran di depan rumahnya dijadikan kerudung sama mereka, buat mereka. Adapun berkaitan dengan cadar, ada khilaf di antara para ulama apakah cadar itu wajib atau hanya sekedar kemuliaan atau sunnah. Tapi seorang istri kalau disuruh suaminya dan perintah suami itu tidak bertentangan dengan syariat, maka taat, patuhi suaminya. Kemudian juga ketika mengamalkan sunnah perlu diperhatikan jangan sampai menimbulkan fitnah. Kadangkala dengan istri pakai cadar ribut satu kampung. Ini nih awas aliran teroris ini kata dia. Umpamanya seperti itu, maka dilihat kondisi. Tapi seorang istri patuh dan taatlah kepada suami, karena keridhaan ya suami itu bisa mengantarkan istri kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ana punya suami dan sulit sekali untuk meninggalkan maksiat. Sampai suatu hari ana menampar suami ana. Bagaimana saya memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Mohon nasihatnya Ustaz. Suaminya ada di sini yang ditampar.
Masya Allah. Iya jamaah, subhanallah jamaah. Biasanya berita-berita itu suami nampar istri. Ini ada berita baru jemaah. Itu berkaitan dengan istri yang ya kadangkala orang itu silap ya. Karena marah dia, kemudian dia lupa bahwa yang dia tampar adalah suaminya. Siapa yang tidak berbuat dosa? Semua orang berbuat dosa. Tapi ketika seorang berbuat dosa, kita berusaha untuk mengingkari kemungkaran yang dia lakukan dengan cara yang benar. Ketika seorang istri menampar suaminya, mungkin si istri jagoan, atau si suami yang merasa butuh sama istrinya, sehingga tidak terjadi berantem. Mungkin ditampar, dia merasa salah suaminya, maka dia diam. Maka seorang istri dalam kondisi seperti ini minta maaf sama suaminya, dan dia istighfar sama Allah. Kalau suaminya memaafkan, insya Allah selesai urusan itu. Tapi kayaknya sudah dimaafkan sama suaminya, insya Allah, kalau suaminya hadir di tempat ini. Tapi memang ada istri-istri yang garang jamaah. Nah, kalau ini mungkin urusan kemaksiatan. Pernah ada cerita seorang ustadz di Jogja nih, itu suaminya dibangunin sholat subuh, selalu malas sholat subuh. Terakhir digampar sama istrinya jemaah. Akhirnya suami kalau dibangunkan istrinya, mas, langsung dia bangun. Tapi tetap nggak boleh jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, saya seorang bapak yang sangat menjaga sunnah. Namun anak perempuan saya belum mengikuti sunnah seperti belum berhijab. Apakah ini bisa menjadi penghalang buat anak masuk ke dalam surga? Subhanallah, pertanyaan yang sangat bagus sekali jamaah ya. Karena kadangkala orang tuanya baru hijrah. Orang tuanya ini, anak kecil itu kalau dibiasakan umpamanya sudah melihat lingkungan yang berhijab, Masya Allah. Anak punya anak kecil yang satu umur 6 tahun, yang satu 8 tahun. Itu kalau ibunya keluar semuanya minta pakai jilbab, cuma untuk ikut ibunya. Cuma seneng aja dia. Kadang kala pakai cadar, nanti di luar ya dibuka semua kerudungnya itu sama. Ditinggal di mana. Cuma dia mulai terbiasa melihat wanita berjilbab. Sehingga keinginan itu ada. Kalau ternyata bapak ini memang baru hijrah dan anaknya tidak dibiasakan melihat jilbab, mungkin dulu ibunya juga tidak berjilbab, sehingga anak kadang-kala melihat ya pemandangan yang benar membuat hati ini sedih ya. Kadang-kala di pasar kita ngelihat ada seorang ibu sudah pakai kerudung panjang, anaknya masih pakai celana pendek. Iya, ibunya baru aja, dulu ibunya sama kayak gitu, sekarang baru hijrah. Gimana kondisinya? Ya berusaha untuk memperbaiki dan bertobat atas masa lalu yang pernah ya mungkin dia nggak tahu seharusnya dia ngajarin anak ini sholat umpamanya sejak umur 7 tahun ya, dijaga tuh anak, diajarin hukum-hukum Allah, tapi telat orang tuanya tidak mengajarkan itu, maka dia bertobat kepada Allah dan sekarang terus memberikan nasihat kepada istri, kepada putrinya, dan nanti pada hari kiamat akan dipertanggungjawabkan apakah yang kau lakukan sudah cukup atau belum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, afwan Ustadz, Ana dan suami sudah menikah 14 tahun, dari baru punya anak umur 10 tahun. Salah tidak Ustadz kalau Ana berpikir jangan-jangan Ana tidak hamil karena dosa Ana dan suami yang masih terjerat riba sehingga Allah murka? Apakah Ana sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, Masya Allah jamaah. Allah mengatakan, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bihi." Kata Allah, barang siapa berbuat dosa pasti Allah balas, pasti jemaah. Makanya ketika turun ayat itu Abu Bakar merasa berat jemaah. Kalau setiap dosa pasti dibalas, hancur kita binasa. Setiap hari kita berbuat dosa. Maka Abu Bakar Siddiq datang kepada Rasulullah SAW mengadu, ya Rasulullah, gimana nih ayat ini? Kata dia,
Lalu Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam, bukankah kau sakit Abu Bakar? Iya. Bukankah kau merasa lelah? Iya. Bukankah merasa gundah? Iya. Itu semua sebagai penghapus dosamu. Artinya musibah yang menimpa kita itu diantara sebabnya adalah dosa-dosa kita. Kalau dikatakan tadi dia bertanya apakah terlambatnya dia punya anak karena dosa, apakah dia termasuk suudzon sama Allah? Tidak. Dia husnudzon sama Allah dan suudzon sama dirinya. Artinya ini gara-gara aku. Kita ini disuruh berhusnudzon sama Allah karena Allah baik. Artinya Allah tidak memberi kita supaya kita tobat, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosanya dosa riba yang diremehkan oleh sebagian orang. Maka kalau dia mengatakan apakah itu suudzon sama Allah? Tidak. Husnudzon sama Allah artinya seorang itu tahu Allah itu maha baik, Allah tidak pernah ingkar janji, Allah akan memberikan jalan keluar buat orang-orang yang bertakwa, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia percaya dengan semua itu, tapi dia suudzon sama dirinya, kayaknya ana belum dikasih karena ananya yang punya dosa, bukan karena Allahnya, tapi karena kitanya. Dan itu baik. Seorang dalam kehidupan ini kalau dia husnudzon sama dirinya, dia akan ujub. Tapi kalau dia suudzon sama dirinya, insya Allah dia bisa memperbaiki dirinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustadz, pernikahan ana sudah belasan tahun, namun belum ada rasa cinta di antara kita. Kira-kira salah ana di mana, Ustadz? Allah, kalau ana ditanya salahnya di mana, ana nggak tahu lah. Tapi jamaah, kembali dalam kehidupan ini, cinta yang abadi itu adalah cinta yang karena Allah. Selain itu akan sirna. Allah berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kata Allah, orang-orang al-akhilla, akhilla ini tingkat cinta yang sudah bercampur dengan hati, jamaah. Dari khalil. Makanya Nabi Ibrahim itu khalilullah dan Nabi Muhammad khalilullah. Itu kelak orang yang saling mencintai pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, cintanya itu karena Allah. Kalau engkau ini 14 tahun menikah, 14 tahun tidak ada rasa cinta, kau lihat apa engkau nggak bisa memberikan cinta kepada pasangan hidupmu karena dia sholat sunnah? Alhamdulillah, umpamanya istrinya, alhamdulillah istriku ini Ustaz suka ngaji Ustaz, mulai dia tumbuhkan cinta karena Allah. Karena ada orang yang menikah dulunya itu dipaksa, artinya dijodohkan ya, dalam kondisi hati ini bersama lelaki lain. Ada. Dan memang cinta pertama ini, Masya Allah kata jamaah, sampai ada seorang penyair yang mengatakan, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa, kau silahkan pindah hatimu kemana aja yang kau suka. Mal hubbu illa lil habibil awwali, tapi cinta itu tetap buat kekasih yang pertama. Umpamanya dia melakukan itu, kau tahu ketika cintamu kepada lelaki lain atau cintamu kepada wanita lain sebelum menikah kau masih simpan sampai sekarang, kau menyiksa diri karena pasangan itu sudah menjadi milik orang lain. Kau syukuri yang ada di rumahmu. Kalau kau berkata aku tidak cinta sama dia, ya Allah tumbuhkan cintaku untuknya. Lihatlah kepada kelebihan dia, insya Allah lama-lama akan cinta jamaah. Karena ada cinta karena cantik dan cantik karena cinta. Ada orang cinta karena cantik, akhirnya kecintaan dia sama perempuan ini karena cantik. Tatkala perempuan itu pudar kecantikannya, maka pudarlah cinta dia. Tapi ada yang cantik karena cinta, dia berusaha menumbuhkan kecintaan kepada istrinya, dilihat kebaikan-kebaikan istrinya. Jadi paling tidak, kalau tadi dikatakan tidak ada perasaan cinta, satu sama lain saling koreksi diri. Kadangkala dua orang yang saling mencintai bisa berpisah disebabkan dosa. Dan antum tahu, Sofia
binti Huyai bin Akhtab, istri Nabi SAW yang putri orang Yahudi. Ketika dia menikah, dia itu nggak suka sama Nabi, nggak suka sama sekali. Tapi dia sudah nggak punya keluarga, akhirnya dia terima. Dia menikah, awalnya budak, kemudian dinikah sama Sallallahu Alaihi Wasallam, dibebaskan. Kata Sofiyah, Nabi itu fama yazalu ya'tadhiru ilayya. Beliau itu terus minta maaf sama aku, memberikan alasan bahwasanya pembunuhan terhadap Bani Quraidah, salah satunya bapaknya Sofiyah, keluarga suaminya Sofiyah, ya, pamannya Sofiyah itu karena mereka yang berkhianat kepada perjanjian. Mereka yang tidak memenuhi perjanjian. Terus Nabi terus meminta maaf sama Sofiyah, sampai kata Sofiyah, hilang kebencianku kepada dia, berubah jadi kecintaan kepada dia. Maka perlu mungkin suami istri ini untuk mengkoreksi diri, berusaha untuk membuat yatahabbab ilaiha, berusaha untuk membuat istrinya cinta dan dia juga dicintai oleh istrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Baik, cek. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Adapun yang pertama, Ustadz, ini bukan pertanyaan. Assalamualaikum ya Ustadz, semoga Ustadz dan tim SRB selalu dalam lindungan Allah. Ana minta tolong didoakan ya Ustadz untuk kesembuhan adik Ana dan keluarganya yang saat ini sakit dan semuanya dirawat. Mohon doanya agar diberi kesabaran dan diberikan kesehatan. Barakallahu fiik ya Ustadz. Jemaah rahimakumullah. Allah kalau cinta sama hambanya, itu bukan dikasih sehat, bukan dikasih harta yang berlimpah ruah, tapi dikasih bala. Jadi yang sakit, yang sedang punya masalah, ketahuilah itu salah satu tanda cinta Allah kepada hamba. Tapi bukan berarti antum boleh minta sakit, jangan. Antum jangan pernah minta berjumpa dengan musuh. Jangan minta bala, minta al-afiyah. Maka kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal dengan nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami dan di antara umat Islam. Dan semoga yang menulis dan meminta tadi disembuhkan keluarganya, diberikan afiyah, diberikan syifaan ajilan yang tidak meninggalkan penyakit. Amin. Barakallahu fikum. Ustadz, ada batal nikah. Gimana? Batal nikah. Karena calon mertua minta acaranya harus meriah, pakai musik. Bagaimana Ustadz? Nah, jemaah, ada dua hal yang harus dipisahkan. Menikah dan walimah. Menikah dan walimah. Menikah itu hanya membutuhkan dua mempelai, dua calon mempelai, adanya dua saksi, adanya wali nikah, adanya ijab qabul dan mahar, selesai. Maka engkau ngomong aja sama calon mertuamu, bismillah kita nikah di KUA aja dulu. Masalah walimah nanti lain. Jadi ketika mereka mau mengadakan walimah dengan acara mungkin yang tidak sesuai dengan sunnah, engkau nggak ikut-ikut, tapi nikahnya sudah sah. Nikahnya udah sah. Jadi ada perbedaan antara walimah dan nikah. Dan walimah itu yang benar nggak wajib. Nggak wajib. Kita jamaah yang katanya beragama jangan berlebih-lebihan, banyak di antara kita yang berlebih-lebihan. Emangnya walimah itu harus ngundang berapa orang? Walimah itu boleh pakai pempek, boleh nggak? Boleh. Harus potong kambing? Enggak. Antum walimah sudah pakai kapal selam, biar orang-orang makan kapal selam, sudah selesai. Nah, intinya tadi ada akad nikah dan ada walimah.
Dan boleh jadi nikahnya sudah sepekan yang lalu, walimahnya baru bulan ini. Boleh jadi walimahnya bulan depan, karena nunggu punya rizki. Boleh jadi walimahnya tahun depan. Boleh. Kayaknya belum punya rizki sekarang, bismillah tahun depan insya Allah sekalian akikoh mamanya. Anaknya udah lahir, ini apaan ini? Walimah sama akikoh sekalian. Artinya boleh, menunda walimah itu boleh. Dan tadi walimah nggak harus mewah, tapi kalau tradisi di sana mereka memang mau banyak yang diundang, mau berbagi, ya tafadhol. Selama tidak ada mukhalafah syar'iyyah. Lalu berkaitan dengan musik, tadi udah disampaikan di Masjid As-Salamnya bahwa musik itu diperbolehkan dalam dua kondisi. Yang pertama ketika walimah, yang kedua ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya saja jenis musik yang diperbolehkan itu adalah rebana saja. Maka kalau ketika walimah itu, antum nggak apa-apa hidupkan nasyid yang pakai rebana. Di tempatnya perempuan disetel sendiri khusus di sana mungkin. Yang menyenandungkan memang perempuan juga di antara mereka pakai rebana. Atau mereka ngundang orang langsung yang pakai rebana bersenang-senang. Itu diperbolehkan. Kita ini kadangkala yang terlalu, yang haram dihalalkan, yang haram dihalalkan, kemudian yang halal diharamkan. Jangan sampai. Maka dua hal itu diperbolehkan. Dua hal. Dalam dua kondisi ya. Ketika walimatun nikah dan ketika Idul Fitri atau Idul Adha. Di rumah Nabi SAW pernah ada. Bahkan di masjid Nabi ada hiburan dulu jemaah. Cerita bagaimana para sahabat nonton atraksi orang-orang Habasyah. Dengan tombak mereka, ya mereka salto ini dan itu dilakukan. Maka tolong ketika antum ngomong mertua ingin meriah pakai musik, antum katakan siap. Siap. Bapak ibu terima jadi. Sudah. Ketika pas walimah, antum setel nasyid dengan duf. Antum nggak bohong. Ini apa ini? Ini isinya bagus, ayah. Ayah, sambut tamu-tamu aja. Sudah, suruh sambut tamu. Karena sudah selesai gitu loh jamaah. Acaranya sudah terjadi. Dia nggak akan ribut karena dia sibuk dengan menyambut tamu. Dan kita pun tadi boleh diperbolehkan. Ketika pernikahan itu, jangan sampai pernikahan seperti pengajian. Antum datang ke pernikahan, ke walimah ikhwan, diam doang. Acara apa ini? Walimah. Lalu disetelkan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya Allah, kiamat ya Allah. Barakallahu fikum. Nah, Baik, Ustaz. Berikutnya, jika kita harus lebih mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, namun banyak kita dapati redaksi orang soleh terdahulu, ketika ada orang yang lebih membutuhkan, ia mendahulukan orang lain dari keluarganya sendiri. ketika wajib dan sunnah, perlu diingat ya, yang namanya kewajiban harus dilaksanakan. Mungkin dia mencontohkan kejadian di masa Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Abu Talhah bersama istrinya Ummu Sulaim yang menyuguhkan makanan buat tamu. Dia sendiri gak makan. Menyuguhkan makanan untuk tamu yang sebenarnya makanan itu buat anak-anak. Diperbolehkan apa tidak? Yang jelas kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Kalau anak-anak sampai sakit nggak makan, maka dosa orang tua. Tapi kalau enggak, mereka udah makan sebenarnya. Mereka pun tidur nggak ada masalah. Besok baru makan paginya. Maka dia telah melaksanakan yang wajib. Dia telah melaksanakan yang wajib. Memberikan nafkah kepada istri wajib. Dan ibu-ibu juga harus pelajarin. Yang wajib dari suami itu apa?
sandang, pangan, papan. Tapi kalau mau kesenangan umpamanya, ada anak ketika dia sudah mencukupi nafkah buat istrinya, dia menyenangkan orang tuanya. Bukan bicara nafkah buat orang tuanya. Bicara menyenangkan orang tuanya. Kemudian istri nuntut, Ustaz, anak ini gimana Ustaz? Suami anak menyenangkan orang tuanya. Oh ya nggak apa-apa, dia berbakti sama orang tuanya. Pertanyaannya, apakah dia mendolimimu? Apakah dia tidak memberikan nafkah yang wajib buat engkau? Kalau ternyata iya, berarti suami zalim. Kalau enggak. Kalau nafkah wajib sudah Ustaz. Tapi kan kita juga kepingin senang-senang lah Ustaz. Kita kepingin lah naik mobil yang lebih bagus. Momen seperti itu. Nah, itu bukan bicara nafkah wajib. Jadi tolong diperhatikan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Wajibnya sampai kadar seperti apa yang kau dilaksanakan, sisanya bukan wajib, sunnah juga akhirnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, saya mempunyai seorang ibu berusia 90 tahun. Ibu saya pikun. Kadang-kadang sama anaknya sudah lupa. Apakah masih wajib kita mengingatkan untuk sholat? Sudah berapa kali diingatkan, diarahkan, namun ibu enggak sholat, ya Ustaz. Subhanallah jamaah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya lebih dari kemampuan. Bicara di antara syarat seorang itu mukallaf, itu adanya al-aql, akal. Ketika akalnya sudah tidak ada, berarti dia sudah lepas dari taklif. Malaikat juga sudah tidak mencatat. Kenapa? Akalnya sudah nggak ada dia. Kalau sesekali akalnya datang, kadang-kadang orang pikun itu jadi ingat ya. Ingat, mau sholat, ibu mau sholat. Sebenarnya akalnya nggak ada ibu nih. Cuma sholat. Tahu-tahu nanti sholat 2 rakaat, assalamualaikum sudah. Assalamualaikum. Oh ibu, 4 rakaat. Dia sudah pikun. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Tapi bagaimana seorang anak ini terus berbakti sama ibunya. Tadi ketika ibunya akalnya datang, dia kepingin sholat, ya udah biar dia sholat. Jangan mengatakan, oh udah ibu nggak wajib sudah sholat itu. Ibu jangan dikatakan seperti itu. Jadi tetap dibimbing ibunya. Boleh jadi ketika itu akalnya ada, sehingga dia sholat. Apabila ketika sholat akalnya hilang lagi, ya nggak ada masalah. Karena memang sudah diangkat penanya malaikat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, bagaimana solusi futur di tengah-tengah Ramadan, Ustaz? Di tengah-tengah Ramadan. Ramadan. Udah lewat Ramadan ini. Ya jamaah, sungguh menyedihkan ya. Ketika berbuat dosa di tengah-tengah orang-orang yang berbuat ketaatan. Ketika meninggalkan ketaatan di tengah orang-orang yang sedang berlomba-lomba melakukan ketaatan. Jadi kalau bicara engkau futur di tengah-tengah Ramadan, yang harus pertama dilakukan adalah bertaubat. Itu karena dosa. Boleh jadi kita nggak punya dosa yang dilakukan oleh raga kita. Boleh jadi dosa itu dosa hati. Seperti hasad. Hasad itu penyakit hati. Iri. Pelit. Itu penyakit hati. Maka antum coba lihat. Atau mungkin anak suka berburuk sangka sama Allah. Ada orang yang kadang-kala dia dosanya itu ketika dia kena musibah, dia ngomong dalam hatinya, ya Allah, kenapa engkau lakukan itu sama aku ya? Aku sudah sholat, aku seperti itu, dia menggerutu. Maka hendaklah kita berusaha tadi untuk melihat kondisi hati kita. Yang jelas yang perlu dilakukan tatkala kita futur adalah bertobat kepada Allah, istighfar. Dan lihat apa penyebabnya. Kalau penyebabnya engkau seperti itu karena kawan-kawan. Ada yang karena sohib. Gara-gara kawannya setiap hari ngobrol aja, nggak baca Quran, nggak ngaji. Bahkan sebagian mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Sudah. Habis subuh, tidur, zuhur bangun sholat, asar. Habis zuhur tidur lagi, asar bangun sholat.
Kemudian setelah itu ngabuburit. Habis asar naik motor keliling. Kemana? Lagi mencari malam. Ustaz. Nanti sampai rumah baru ketemu malam dia. Artinya ada orang yang menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang kurang berguna. Maka tatkala itu terjadi, segera antum istighfar, lihat penyebabnya. Kalau penyebabnya kawan, tinggalkan kawan. Kalau penyebabnya engkau banyak ngobrol, tinggalkan obrolanmu. Kalau penyebabnya handphonemu, matikan handphone. Taruh handphonemu, katakan ketemu sama engkau malam Idul Fitri. Nah, kita dulu hidup bertahun-tahun tanpa handphone, nggak masalah. Sebagian kita sekarang takut mematikan handphone. Oh gimana nanti? Kalau keluarga anak telepon. Gimana nanti? Gimana ya Allah? Dulu engkau nggak ada handphone, nggak bisa dihubungin sama sekali, engkau merasa aman. Maka tolong kita, tadi biasanya handphone ini termasuk yang ya merampok sebagian kelezatan ibadah kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustadz, bagi yang bersafar mana yang lebih utama, sholat berjamaah bersama imam atau sholat jamak qashar? Apakah orang safar dianjurkan untuk sholat qabliyah ba'diyah? Ya, kalau bicara dia ketika sedang musafir, dia punya rukhsah. Rukhsahnya itu adalah qashar, bukan jamak. Dia qashar. Tapi mau jamak diperbolehkan karena kondisi. Kalau antum ketika itu sholat di masjid, kemudian imamnya sholatnya nggak qashar, ya antum ikut imam 4 rakaat. Ketika kemudian antum setelah sholat duhur, umpamanya antum mau menjamak sholat antum berjamaah sama rombongan yang lainnya, tafadhol, antum tetap berjamaah. Diusahakan seperti itu, antum sholatnya 2 rakaat. Dan kalau antum sudah dalam kondisi musafir dan antum sholatnya qashar, maka jangan sholat qabliyah ba'diyah. Dan sebuah kemuliaan dalam Islam ini jamaah. Orang yang musafir, kalau dia biasa qabliyah ba'diyah, kemudian ketika dia musafir nggak sholat qabliyah ba'diyah, rawatibnya itu, tetap ditulis sama malaikat qabliyah ba'diyah. Itu dispensasi. Karena musafir itu capek. Oh sekarang nggak capek Ustaz, tetap capek. Antum pikir naik pesawat nggak capek? Duduk gini ya. Capek jamaah. Mau ke toilet kadang-kala sudah mau landing. Harus nahan, ya Allah. Apaan seperti itu. Pas ke toilet ngantri lagi. Itu naik pesawat. Artinya tetap rukhsah buat musafir itu ada. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustadz, ketika seorang ingin mengkhitbah melamar seorang akhwat untuk dinikahi, apakah perlu bagi ikhwan tersebut menjelaskan tentang kondisi keluarga, saudara, kondisi ekonomi maupun kondisi fisiknya terhadap akhwat yang ingin dilamar agar nanti tidak beli kucing dalam karung? Tunggu, ini yang si ikhwannya, apakah perlu menceritakan? Ya jemaah, yang pertama ketika antum mau menikah, antum perlu menceritakan kepada dia apa saja yang memang dibutuhkan dalam pernikahan. Yang kalau dia tahu, dia nggak mau. Itu antum ceritakan. Kalau bicara kondisi fisik, ya antum lihat kalau memang kondisi fisik antum ada yang bermasalah, ada cacat yang tersembunyi. Yang kalau nanti dia tahu dia bakal nggak mau sama antum, antum ceritakan. Tapi kalau hal-hal yang biasa, yang tidak mengganggu dalam hubungan rumah tangga, nggak perlu diceritakan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah ekonomi. Iya, nggak apa-apa antum ceritakan. Karena boleh jadi dia mengira antum kaya. Antum datang pakai mobil Alphard. Dilihat, Masya Allah. Padahal punya sohibnya. Antum ceritakan, Afwan, ini mobil punya sohib ya. Anda nggak punya mobil. Anda punyanya kereta api. Allah. Ini kan orang kaya yang punya kereta api. Artinya intinya hal-hal jangan sampai tadi dia
berpikiran antum itu kaya, ternyata antum enggak. Karena ada jemaah, ada yang tertipu. Ada seorang akhwat yang ketika dilamar calon suaminya ini bawa mobil sama keluarganya, dia langsung berpikir, Masya Allah, fulus ini jemaah. Belum ngomong sama calon mertua, belum ngomong, ini calon mertua sudah ngomong, rencananya kapan nikahnya, Insya Allah. Karena lihat mobilnya itu sudah. Maka tolong hal-hal yang memang berdampak kepada kehidupan rumah tangga antum ceritakan. Antum umpamanya orang tua bercerai, karena jangan sampai dia nanti tahu-tahu, loh kok nggak diceritakan kalau bapak ibu mau cerai. Ada hal yang memang perlu diketahui disampaikan. Kalau nggak perlu. Nggak semuanya harus diceritakan sama dia. Tapi yang memang dibutuhkan, yang akan berdampak kepada kehidupan berumah tangga, itu yang diceritakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan terakhir Ustaz di sesi kali ini. Ustaz, anak istri kedua ditalak suami lewat WA tanpa sebab. Mohon nasihatnya. Iya, talak dengan WA itu termasuk kinayah, kait dengan tulisan itu termasuk talak kinayah. Yang kalau niatnya menceraikan, maka jatuh talak. Kalau dia niatnya memang menceraikan. Kalau dia katakan tanpa sebab, sebenarnya bukan tanpa sebab. Ada sebabnya, hanya engkau tidak tahu. Apalagi engkau istri kedua. Maka Anda sampaikan, suami ini ketika punya istri lebih satu, tanggung jawabnya besar. Bukan hanya di dunia, bahkan di hari kiamat. Ada laki-laki mungkin yang dianggap adil sama sebagian orang. Di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi seperti orang kena stroke. Jalan miring-miring. Allah tunjuk. Ini sebuah hukuman yang ditampakkan di padang mahsyar. Artinya kan ada orang yang berbuat dosa yang ditutupin. Tapi ya'ti yawmal qiyamah wa shiqquhu ma'in. Dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat dalam kondisi tulang rusuknya. Boleh jadi suamimu yang tadi dikatakan dia menceraikan tanpa sebab, boleh jadi karena dia takut. Karena dia merasa kayaknya anak nggak adil. Kayaknya anak nggak mampu. Sedangkan engkau merasa tanpa sebab. Ada sebab. Boleh jadi salah satu sebabnya rumahnya hampir berantakan. Yang pertama, ada kondisi yang menyebabkan dia harus menceraikan engkau. Maka nasihat anak buat seorang wanita yang diceraikan sama suaminya, engkau katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau memang itu sebagai musibah buat engkau. Tapi ada perempuan yang diceraikan sama suaminya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ya Allah. Nah, ada yang bersyukur. Setelah itu engkau minta ganti sama Allah yang lebih baik. Dan seorang wanita kadang-kadang nggak bisa move on. Nggak bisa pindah. Ya apa Ustaz, anak itu udah cinta sama suami. Anak udah hidup bertahun-tahun sama suami. Anak punya anak dari suami. Gimana dengan anak ini? Ini pertanda ada masalah di keimanan. Engkau yakin yang ngasih makan engkau sebelum nikah sama suami Allah. Yang ngasih rezeki kepadamu sebelum engkau lahir ke bumi ini itu Allah. Ketika engkau nikah sama suamimu juga tetap Allah yang kasih rezeki, bukan suami. Keimanan itu selalu ada di hati kita. Sehingga kalau engkau melihat tanpa sebab diceraikan sama suami, engkau berbaik sangka sama suami. Kita itu, kata Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan ya kebaikan yang terjadi di antara kalian. Kalau ternyata memang tidak bisa dilanjutkan rumah tangga ini, maka doakan semoga suamimu dapat ganti yang lebih baik dan engkau mendapatkan ganti yang lebih baik. Menerima takdir Allah itu berat. Ada 4 tingkatan orang menghadapi musibah. Yang pertama al-jaza. Nggak nerima. Marah-marah. Kalau dulu mungkin lempar piring ya, dia sobek-sobek bajunya. Bahkan ada mungkin yang ambil pisau, dia potong urat nadinya. Ada, ini jaza. Tidak menerima. Posisi yang di atasnya yang wajib itu namanya sabar.
Sabar itu nahan diri. Berat, tapi nahan diri. Dia tidak mengucapkan kecuali yang diridhoin Allah. Hatinya bersedih, tapi dia tetap nahan diri. Tingkatan yang di atas itu namanya ridho. Menerima. Jadi sudah mulai tenang. Dia tidak jelek-jelekkan suaminya, dia sudah enggak lah. Ya udahlah, kalau memang sampai sini jodoh kita mau gimana? Tingkatan yang ketiga namanya syukur. Dia bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah banyak. Alhamdulillah. Dan mungkin kau juga bersyukur, alhamdulillah suamiku masih bertanggung jawab walaupun dia menceraikan aku. Dia memberikan mamanya nafkah di masa iddah tersebut. Dan dalam masa iddah ini boleh jadi suami rujuk lagi nanti. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jamaah rahmakumullah. Ana bersyukur bisa sampai ke Lubuk Linggau lagi, bisa berjumpa dengan antum.